Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Cempaka. Di sini saya akan membuat video pertukaran informasi, yaitu mencari kasus jurnal dari materi-materi yang telah dikasih. Yang pertama itu adalah tentang arsitektur sistem informasi kesehatan. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu pertama, memahami struktur dan komponen sistem informasi komputer, mengidentifikasi jenis dan modul arsitektur sistem informasi, merancang arsitektur yang efisien dan scalable, memahami pentingnya keamanan dalam arsitektur sistem, meningkatnya kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Pengertian dari arsitektur sistem informasi kesehatan ini yaitu desain struktur dan komponen yang digunakan untuk mengelola dan memproses data dalam sistem informasi berbasis komputer. Arsitektur ini berfokus pada cara sistem informasi beroperasi dari input data, pengolahan data, hingga output yang dihasilkan. Karakteristik dari SIG ini adalah yang pertama ada modularitas, yang kedua ada skalabilitas, keterhubungan, keamanan, kinerja, dan interoperabilitas. Komponen-komponen arsitektur sistem informasi kesehatan, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, itu ada server, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi, bisa berupa server fisik atau server virtual di cloud. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, itu adalah sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak, misalnya Windows, Linux, atau Mac OS. Yang ketiga ada basis data atau database, sistem manajemen basis data. Yang keempat ada keamanan, enkripsi. Yang kelima ada interoperabilitas, itu standar sistem, pedoman atau standar teknis yang memastikan sistem yang berbeda dan dapat bekerja sama secara harmonis, misalnya standar komunikasi dan format data seperti XML dan JSON. Arsitektur SIG berbasis cloud, model arsitektur SIG berbasis cloud ini ada cloud public, itu ada penyedia layanan cloud mengelola dan menyediakan sumber daya cloud yang dapat diakses oleh banyak organisasi atau individu. Infrastruktur ini dimiliki dan dioperasi oleh penyedia cloud pihak ketiga. Contohnya itu ada AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Yang kedua ada cloud privat. Cloud ini disediakan untuk penggunaan tunggal oleh suatu organisasi. Infrastruktur cloud privat dapat dioperasikan di pusat data internal organisasi atau penyedia layanan cloud. Keuntungan dari cloud privat ini yaitu lebih banyak kontrol dan keamanan. Contohnya ada VMware, vCloud, atau OpenStack. Yang ketiga ada cloud hybrid. Kombinasi dari cloud public dan privat memungkinkan data dan aplikasi untuk dipindahkan antara keduanya, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola beban kerja dan memastikan skalabilitas. Contohnya di sini ada AWS Hybrid Cloud, Microsoft Azure Hybrid Cloud. Kelebihan arsitektur SIG tertentu, yang pertama ada arsitektur client server, pemeliharaan terpusat. Karena server mengelola data dan aplikasi, pemeliharaan dan pembaruan lebih mudah dilakukan di satu tempat. Arsitektur berbasis cloud atau cloud computing, fleksibilitas dan skalabilitas, sumber daya dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kapasitas penyimpanan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai permintaan. Yang terakhir itu ada arsitektur terdistribusi, ketahanan dan kendalaan. Jika satu komponen gagal, komponen lain dapat tetap berfungsi, membuat sistem lebih tahan terhadap kegagalan. Dan kekurangannya yaitu tergantungan pada server pusat. Jika server pusat mengalami masalah atau downtime, seluruh sistem atau aplikasi yang bergantung pada server tersebut dapat terganggu, yang mengurangi ketersediaan dan kendalaan sistem. Yang kedua ada keamanan dan privasi data, dan yang terakhir itu adalah kompleksitas pengelolaan. Mengelola sistem terdistribusi yang terdiri dari banyak komponen yang tersebar dapat menjadi sangat kompleks, terutama dalam hal konsistensi data dan koordinasi antar mode. Contoh soal kasus di sini yaitu kantor
Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Indramayu membutuhkan arsitektur sistem informasi administrasi yang dapat menyediakan data serta informasi yang berkualitas untuk mendukung kebutuhan dan strategi bisnis. Perencanaan arsitektur ini menggunakan The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method atau TOGAF ADM sebagai metode atau kerangka acuan untuk membangun sebuah arsitektur sistem informasi administrasi yang diinginkan. Metode TOGAF ini ditekankan pada 4 langkah, yaitu penetapan visi arsitektur sistem informasi, perencanaan arsitektur bisnis, perencanaan arsitektur informasi sistem informasi, dan perencanaan arsitektur teknologi. Hasil dari penelitian ini akan menunjang proses administrasi kantor urusan agama Kecamatan Indramayu secara menyeluruh dan menyelesaikan permasalahan sistem informasi yang masih belum terintegrasi. Solusi dari masalah yang tadi itu adalah yang pertama, kita bisa menekan integritas sistem. Pengembangan sistem yang terintegritas sangat penting untuk memastikan bahwa semua data terkait administrasi KUA dapat diakses dan diproses secara efisien. Misalnya data pernikahan yang terhubung dengan data perizinan, data haji yang terintegrasi dengan data keuangan, dan sebagainya. Yang kedua ada digitalisasi proses administrasi, training dan sosialisasi, cloud-based solution, menggunakan solusi berbasis cloud untuk menyimpan data yang memudahkan akses jarak jauh, serta mengurangi risiko kehilangan data yang akibat perusahaan perangkat keras lokal. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi berkala. Kesimpulan dari materi ini yaitu dengan adanya sistem informasi kesehatan yang terstruktur dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan medis, dan mempermudah monitoring serta evaluasi program kesehatan. Selain itu, teknologi ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien serta meningkatkan koordinasi antara tenaga medis. Secara keseluruhan, arsitektur sistem informasi kesehatan yang baik dapat memberikan kontribusi besar bagi peningkatan efisien operasional di sektor kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kepada pasien, serta memastikan keamanan dan integritas data yang terkelola. Kemudian ada SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan rumah sakit serta layanan kesehatan. Pemahaman ini juga akan membantu para profesional di bidang kesehatan dan teknologi informasi untuk mengelola, mengoptimalkan, dan terus mengembangkan sistem informasi rumah sakit di masa depan. Pengertian dan tujuan SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, mengintegrasikan, dan memproses data serta informasi terkait pelayanan kesehatan, administrasi, dan keuangan di rumah sakit, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Modul-modul dari SIMRS yaitu ada modul registrasi pasien, modul rekam medis, modul pelayanan rawat inap, modul pelayanan rawat jalan, modul apotek, dan lain-lainnya. Tantangan dalam mengimplementasikan SIMRS ini yaitu pertama dari resistensi pengguna. Staf rumah sakit, terutama yang terbiasa dengan metode manual, mungkin enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran dan SDM yang terlatih untuk mengoperasikan SIMRS dapat menghambat implementasi yang efektif. Yang kedua, integrasi data. Kemudian ada keamanan data, mengelola dan menjaga kerahasiaan data pasien yang sensitif agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Yang kemudian ada pemeliharaan dan pembaruan sistem. Dan yang terakhir adalah kesiapan infrastruktur, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet atau perangkat keras yang tidak memadai dapat menghambat kelancaran implementasi. Contoh kasus dari SIMRS tersebut ialah ditemukan bahwa walaupun rumah sakit X telah menerapkan SIMRS cukup lama, tetapi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh stakeholder. Implementasi SIMRS yang kurang baik tentunya akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit. Hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan pengguna layanan. Studi ini dilakukan untuk mengetahui faktor penting yang mempengaruhi implementasi SIMRS. Solusi dari kasus di atas yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SIMRS, memberikan pelatihan lanjutan kepada pengguna, serta memastikan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan agar manfaat SIMRS dapat dirasakan secara maksimal oleh stakeholder. Kesimpulan dari materi yang
ini adalah SIMRS merupakan alat yang sangat penting dalam mengelola data dan informasi di rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan. Meskipun implementasinya dapat menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi pengguna dan keterbatasan infrastruktur, keberhasilan SIMRS sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelatihan yang memadai, serta integrasi yang efektif antar departemen dan sistem yang ada. Dengan pemanfaatan yang optimal, SIMRS dapat mendukung pencapaian tujuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih efisien. Jadi itu dia materi yang dapat saya sampaikan dari materi bab 2 dan bab 3, yaitu tentang arsitektur SIG dan SIMRS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.